Oke, Ina-ina, ama-ama masih semangat, guys? Semangat. Masih semangat. Nah, jadi sekarang kita akan lanjut, ya. Lanjut Ya. untuk menonton film terkait dengan diare. Apa itu diare? Kita akan lihat sama-sama di film ini. Karena kita tidak tahu, ya, yang namanya penyakit itu kadang-kadang datang pada kita, datang pada anak-anak kita, kapan saja. Ya. Nah, sekarang untuk mengantisipasi hal tersebut, ya, terutama yang terkait dengan diare, terlebih dahulu kita harus mengetahuinya. Perhatikan, ya. Ya. Ini film yang akan mengupas tentang apa itu diare, kemudian bagaimana cara mencegahnya. Oke, kita nonton, ya. Kapan beri atau pilihan? Tolong. Ini saya mau nanya, apa sih yang namanya diare itu, Bu? Kata orang sih, diare itu buang air besar yang encer atau lupa air saja. Itu benar, Bu? Benar. Apalagi kalau terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Oh, berarti diare itu bahaya ya, Bu? Bahaya. Angkat kehilangan banyak cairan dalam tubuhnya. Oh, saya ingat, Bu, waktu itu di posyandu, katanya kalau anak kita kehilangan banyak cairan mengakibatkan tidak sadarkan diri dan kalau tidak ditanggulangi dengan cepat, Bu, akan mengalami kematian. Serem, Bu. Apa benar, Bu Lili? Iya tuh, Bu. Benar. Padahal, Bu, saya pikir kalau anak saya lagi diare itu tubuhnya lagi berkembang dengan baik dan itu bagus, Bu. Ternyata ada kuman jahat yang masuk dalam anak kita, Bu. Kalau anak sudah mulai diare, segera dikasih oralin. Campurkan ke dalam minumannya. Oh, boleh nggak, Bu, dikasih cairan lain seperti air kelapa, jus buah, atau kuah sayur? Bisa kan, Bu Lili? Boleh. Jangan lupa selain oralin, tambahkan tablet zinc. Oh, gitu ya, Bu? Tapi, Bu, kalau untuk ibu yang menyusui, gimana, Bu? Kata orang sih, ASI itu bagus untuk peningkatan daya tahan tubuh anak kita, Bu. Tapi kalau anak kita lagi diare terus, apa masih bisa, Bu, dikasih ASI terus? Kalau anak sudah mulai tidak mau minum dan diarenya tidak berhenti, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, Bu. Terus anak saya kan sudah makan makanan lain, Bu, selain ASI. Anak di atas 6 bulan, kalau sudah mulai makan, yang penting kita perhatikan nilai gizinya aja, Bu. Iya, Bu. Waktu itu kan saya ingat, Bu Lili pernah bilang, kita harus memperhatikan gizi dengan cukup, frekuensi, tekstur, jenis, dan porsi. Benar nggak, Bu? Iya, Bu. Jangan lupa peralatan makannya harus bersih dan minum air yang sudah dimasak sampai mendidih. Jadi kita harus benar-benar jaga agar kita itu bebas dari kuman, Bu. Jadi, Bu, agar penyakit tidak mudah menyebar dan keluarga kita sehat, kita harus menjaga kebersihan diri, termasuk mencuci tangan dengan sabun dan kebersihan lingkungan rumah kita, Bu Lili. Itu maksudnya kegiatan lingkungan, ya, Bu, seperti pengelolaan sampah dan penyediaan sarana pembuangan air limbah, Bu. Iya, saatnya bersih-bersih dan gotong royong, Bu. Yaudah, Bu, besok kita ajak tetangga-tetangga kita untuk gotong royong bersih-bersih ya, Bu. Iya, ayo. Oke, sudah ibu-ibu bapak, nggih? Ya. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada ina-ina atau ama-ama sekalian terkait dengan apa yang ina-ina atau ama-ama tonton tadi. Nah, sekarang saya nanya ini, apakah ibu-ibu perhatikan filmnya atau tidak? Dan yang paling penting, ya, bukan hanya memperhatikan filmnya, ada pesan yang ada di film itu, ya. Tadi bagaimana dan apa itu diare? Mungkin dalam bahasa kita diare itu, ya, bisa dikatakan mencret kalau bahasa orang-orang desa. Tapi kalau bahasa lain kerennya, ya, bahasa kerennya bisa dikatakan penyakit diare. Nah, karena saya tanya bapak-bapak atau ina-ina sekalian ini, diare itu apa? Coba Pak Zen.
Kalau saya setelah melihat video tadi, diare itu adalah penyakit yang berbahaya yang menyebabkan anak dalam ancaman kematian. Nah, bagus. Ada yang lebih pas lagi. Diare itu apa? Coba Ina. Nah, Jamila gimana? Diare itu apa? Diare itu adalah buang air besar yang encer. Nah, itu saja, Pak. Oke. Buang air besar yang encer. Mungkin ada tambahan lagi biar lebih lengkap. Soalnya ini sepotong-sepotong nanti. Ya, jadi pemahaman dari Ibu Jamila itu nanti agak kurang dipahami oleh ama-ama yang lain. Ada yang bisa melengkapinya? Pak Arif paham. Oh, enggak tahu. Pak Zain, Diktaun, diare itu Bapak. apa? Oke, saya ulangi, guys. Jadi ibu-ibu ini tidak tahu bahwa Bapak ini pikirannya kemana tadi ketika film ini diputar. Diktaun, Bapak. Lupa, Bapak. Jadi yang namanya diare itu adalah buang air besar, BAB encer atau berupa air saja dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Itu ya normalnya nggih bapak-bapak atau ina-ina sekalian, biasanya mohon maaf nggih agak kotor pembahasan kita. Biasanya kita BAB itu sekali sehari. Dan itu mohon maaf sekali lagi nggih, feses kita agak padat, bukan berbentuk cairan. Nah, jika terjadi pada kita, terjadi pada anak kita buang air besar berupa cairan dan terjadi lebih dari 3 kali, maka itu adalah disebut dengan diare atau mencret. Paham nggih? Oke, nah itu. Iya. Nah, itu adalah makna atau pengertian dari diare. Nah, sekarang saya bertanya lagi kepada ina-ina atau ama-ama sekalian, ya. Kenapa diare itu berbahaya? Nah, ini tadi ama Pak Sarip tak menjawab. Kenapa diare itu berbahaya? Karena bisa menyebabkan kematian. Nah, bisa menyebabkan kematian. Jangan anggap sepele. Jadi ya ibu-ibu nih, ketika anak kita misalkan buang air besar sering-sering, maka kita harus cepat mengatasinya. Kalau tidak, naudzubillah, anaknya ibu-ibu atau bapak-bapak nanti bisa meninggal. Itu bahaya yang paling, ya. Diare itu. Makanya jangan dianggap sepele yang namanya diare ini. Karena apa? Karena seperti yang dikatakan oleh Pak Ibu, diare itu bisa menyebabkan kematian. Sekali lagi, dan ini rentan sekali terjadi pada anak-anak kita yang imunitasnya kurang jika dibandingkan dengan ina-ina atau ama-ama yang mungkin sudah kebal, bisa mengobati diri dan lain sebagainya. Tapi kalau anak-anak, ya harus segera ditindaklanjuti agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, sekarang pertanyaan yang selanjutnya. Nah, jadi setelah nonton film ini saya akan bertanya terus ini pada ina-ina atau ama-ama ini. Kemudian apa yang harus dilakukan jika anak kita terkena diare? Coba Bapak Fendi. Jauh nunjuk tuh rumah sakit. Oke. Rapat-rapat nih Bapak. Membawanya ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke, bagus. Coba Kalau pengalaman tiang Oke. begitu sakit langsung kasih obat. obat berupa Obat berupa jangan sampai oralit. Nah, iya bagus Oh, oralit. iya. Jangan dikasih obat bodrek nanti, ya. Iya, iya, iya. Dan nanti tidak nyambung. Iya. Dikasih Oralit. oralit. Nah, coba Ibu Jamila gimana? Pada deh Bapak aja. Pada dia dikasih obat. Nah, jadi itu cara untuk mencegahnya, ya. Kalau misalkan anak-anak kita yang masih mohon maaf menyusui, ya bisa dikasih ASI yang banyak atau sering-sering dikasih ASI agar cairan yang ada di dalam tubuhnya itu yang keluar bersama fesesnya itu tergantikan oleh air susu itu atau larutan atau obat yang dikasih tadi. Karena apa? Karena sebagian besar tubuh kita terdiri dari
cairan. Kalau cairan dalam tubuh kita terus-terus berkurang tanpa ada pengimbangnya, maka nanti yang terjadi anak-anak kita bisa jiun atau meninggal. Nah, itu cara mencegahnya. Begituan aja dulu Bapak. Nah, kenapa? Mentre tak baut jauh dukun. Hah? Baut jauh dukun. Saya sarankan ya, ketika anak kita mencret jangan dibawa ke dukun. Ya, yang dilakukan adalah yang namanya mencret itu adalah penyakit medis, maka harus dibawa ke medis atau puskesmas, fasilitas kesehatan. Nanti biasanya dukun-dukun itu cuman pakai mantra-mantra jampi-jampi, dikasih air apa itu khawatir ya, khawatir itu tidak bisa manjur ya. Oke. Nah, cara yang lain yang bisa digunakan atau untuk mencegah diare, memperhatikan gizi anak. Ini yang penting ya, memperhatikan gizi anak. Kalau gizi sudah baik, maka imunitas kita akan kuat. Kalau imunitas kita kuat, penyakit sulit masuk ke dalam tubuh kita dengan catatan tadi ya, gizi harus baik. Nah, lengkap, misalkan ada karbohidratnya, sayur-sayurnya, kemudian vitamin, mineral, zat besi dan lain sebagainya, itu harus lengkap, harus diperhatikan betul gizinya. Kemudian menjaga kebersihan peralatan makan dan minum. Nah, ini juga penting. Yang namanya anak-anak ya, kadang-kadang selesai dia makan, dia taruh peralatan makannya itu di lantai. Itu sih masih agak mending. Kadang-kadang anak-anak kita menaruh alat makannya di halaman yang sangat kotor. Dan itu sekali lagi, kalau tidak dibersihkan dengan baik, maka itu bisa mengakibatkan diare itu akan menyerang anak kita. Tapi ya, kalau kita sudah membersihkannya dengan baik, dengan benar, dengan menggunakan sabun, maka kemungkinan besar penyakit-penyakit atau kuman-kuman yang ada menempel di peralatan makanan itu akan hilang. Oke, itu ya bisa digunakan. Minum air yang sudah dimasak hingga mendidih. Nah, kita sebagai masyarakat yang katakanlah berpenghasilan rendah, kadang-kadang tidak mampu beli aqua dalam kemasan atau yang doang, ya, yang kadang-kadang juga kalau di Lombok misalkan air netral, air narmada, kita kadang-kadang tidak mampu, bahkan tidak mampu ya, karena harganya bisa 20.000 per galon. Nah, sekarang solusi agar kita mendapatkan air yang bersih ya, bisa tidak apa-apa kita minum air sumur kita dengan catatan ya, harus dimasak terlebih dahulu sampai mendidih dan diminum setelah dingin. Jangan diminum ketika mendidih. Bukan kumannya yang mati, tapi kita yang mati. Hah? Oke. Nah, dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, ini juga menjaga kebersihan diri dan lingkungan ya. Usahakan ya, ketika kita mandi kita pakai sabun ya, jangan sampai mandi tidak pakai sabun, tidak gosok gigi. Harus beli sabun Ya. Bapak. Nah, itu harus itu menjaga kesehatan, kebersihan diri, dan tidak kalah penting juga adalah lingkungan. Ya, coba perhatikan lingkungan sekitarnya. Ya, apakah banyak kotoran-kotoran, misalkan tai ayam, tai sapi, tai kerbau dan lain sebagainya, itu juga harus kita sterilkan atau bisa kita bersihkan. Bisa dengan gotong royong bersama masyarakat atau membersihkan rumah bersama keluarga agar diri dan lingkungan kita Sehat. bersih. Kalau lingkungan diri dan lingkungan bersih, insya Allah penyakit-penyakit tidak akan berani tinggal di kita maupun di lingkungan kita, terutama penyakit diare atau mencret. Oke, itu saja ina-ina Bang Ongge. Jadi sudah paham sekarang kan? Oke, terima kasih. Biasa. Ini